Bos, siapa sangka nih ada warung kopi yang nggak cuma jualan kopi, tapi juga jual hiburan, vibes, dan pengalaman nongkrong tanpa jam tutup loh. Ini dia, Warkop Kopi 11, yang lebih hits disebut Warkolas. Bukan sekedar warung, tapi jadi tempat nongkrong entertain nomor 1 di Indonesia loh bos. Nggak heran, meski baru dirintis 2023 lalu, sekarang sudah ada 8 cabang yang semuanya ada di daerah Bekasi. Hadir dengan konsep warung kopi sekece ini, pasti ada sosok di baliknya yang nggak kaleng-kaleng nih bos. Halo bos-bos semua, perkenalkan nama saya Hadar Ahmad. Saya salah satu konten kreator yang berkecimpung di dunia kuliner yang mempersembahkan Warkop Entertain nomor 1 di Indonesia. Mau tahu keseruannya? Tonton terus aja di Cuan Bos. Yap, dia adalah Hadar Ahmad, sosok di balik hadirnya warung kopi yang nggak biasa ini. Doi lebih dulu dikenal sebagai konten kreator dengan konsep yang khas menyasar audiens Gen Z dan milenial bos. Eits, tapi Hadar nggak jalanin ini sendirian bos. Ada sahabatnya sedari SMA yang juga turun tangan ikut ngebangun mimpi ini dari nol sampai bisa sehebat sekarang. Jadi ya ceritanya dulu lah biasa sering nongkrong. Ya nongkrong lah ya. SMA. Terus mikir kok kita nongkrong di kafe tapi kok nggak 24 jam. Ya. Terus nongkrong di warkop tapi kayak kurang banget nih fasilitasnya. Iya, kayaknya harusnya bisa lebih deh. Iya, harusnya bisa lebih. Jadi ya kita bisa harusnya nongkrongnya 24 jam nggak mikir mau kemana habis ini. Betul. Dari kafe mampir lagi ke warkop. Pindah-pindah mulu ya kan. Jadi ya dari situlah. Bos, ternyata emang semua berawal dari kegelisahan ya. Kalau kita aja butuh tempat nongkrong yang nyaman, gimana orang lain kan bos? Dari situ mereka nekat bangun warkop buat jawab kegelisahan anak-anak muda. Bisa dibilang nih bos, Warkolas itu lahir dari persahabatan yang diseduh dengan cita rasa dan disajikan dengan suasana. Sebagai kreator konten kuliner, jelas jadi modal awal bagi Bro Hadar untuk bisa terjun ke dunia F&B. Kalau Bro Sultan beda cerita nih bos. Dari pekerja kantoran, Doi malah nyemplung ke bisnis kuliner. Background dulu aku tuh sempat kerja di perusahaan tambang. Kebetulan tapi aku backgroundnya di finance. Nah setelah dikulik-kulik lah, ternyata ada satu poin di mana secara keuangan F&B tuh menarik. Terus dapet lah kita ide-ide. Inilah. Warkop. Nah, se-entertain apa sih bos warung kopi dari dua sahabat Bro Hadar dan Bro Sultan? Kita bisa lihat sih dari seluruh fasilitas dan visi kita juga. Visi kita tuh mau jadi warkop nomor 1 se-entertain nomor 1 di Indonesia. Jadi kita ada 3 lantai, untuk Sri Kali Abang ada 3 lantai, ada rooftop, ada game board, semua ada Monopoly, ada Uno, ada Jenga, terus kita juga ada live music, ada karaoke night, ada pingpong, oke semuanya deh kita entertainnya. Bos, nggak cuma jago ngebangun suasana. Owner yang satu ini juga bisa turun langsung racik menu andalannya nih. Kata ownernya sih, kalau kesini nggak pesen yang ini, rasanya belum sah nongkrong di Warkolas bos. Nah bos, jadi ini adalah 2 minuman favorit yang ada di Warkolas. Sweet mango susu dan es teh tarik Warkolas. Pokoknya kalau kesini wajib banget pesen minuman ini ya. Bos, di tempat lain nama menu makin bule, harga makin naik. Tapi di Warkolas strateginya kebalikan nih bos. Di sini menu-menu lokal dikasih nama dari serapan bahasa Inggris ke Indonesia biar lebih dekat sama pelanggan. Signature-nya tuh kita kalau dari makanan tuh mie Bangladesh. Ya. Mie Bangladesh kita sama nasi goreng alik kita. Sama satu ada tambahan menu yang lucu sih. Sebenarnya ini Kasih tahu dah. ini tuh menu paling favorit kita juga. Ya. Itu namanya roti Prancis. Roti Prancis itu sebenarnya sih French toast. Iya, cuma karena kita kalau pakai bahasa Inggris ternyata jadi mahal, kita murahin deh ke Indonesia, Jadi udah. kearifan lokal. Ya, makanya roti Prancis namanya. Eits,
Jangan kira menu di Warkolas ini hadir cuma ikut-ikutan aja ya bos. Semua diracik dengan cerita, penuh rasa, dan pengalaman pribadi dari sang owner sendiri loh. Ada Mikari Junet. Mikari Junet ini juga lucu ceritanya. Jadi dulu ada salah satu ART aku, dia suka masak ini, terus kita jadiin deh. Oh, sama paling ini sih ya, roti Prancis. Belum ada sih di warkop manapun yang ada roti Prancis, belum ada. Dan untuk harga jual nggak asal nih bos. Trademark Warkop dengan berbagai menu dan harga yang bersahabat juga ditawarkan. Paling murah kita itu start dari 5.000 kopi hitam. Jadi sebenarnya sama aja kayak di warkop-warkop biasanya. 8.000, 9.000, terus beli kopi 5.000. Betul. Kok tapi fasilitasnya kayak gini, makanya mereka balik lagi. Yeah. Paling mahal kita itu di 24.000. Itu nasi goreng alik. Nasi goreng alik itu karena bahannya juga mahal sih. Pasti udah penasaran sama omsetnya kan? Apalagi warung kopi ini buka 24 jam. Dikategorikan per cabang, itu dia beda-beda karena beda kuantiti kan. Kebetulan ini yang terbesar kita, ini paling tingginya itu baru aja bulan lalu itu 350 juta. Bulan. Wih, usaha warung kopi aja bisa nembus omset kelas kafe besar loh bos. Rahasianya, jangan lupa, sosok Bro Hadar sebagai konten kreator sedikit banyak juga menarik minat para calon konsumen untuk keluarin uang di sini bos. Tapi itu aja nggak cukup bos, ada strategi lain supaya konsumen bener-bener bisa balik lagi. Dan nggak cuma manfaatin momen viralnya aja bos. Paling mau to mod, jadi gimana cara kita menyajikan kepada customer, kan lama-lama dia akan kembali lagi ya. Nah dia akan ngasih tahu ke teman-temannya kayak, oh di sini ada warkop yang bagus nih, mereka ke situ yuk, harganya murah, bagus segala macam. Itu selain dari sosial media ya. Kita itu selalu ngebuat fasad kita, tampak depan itu selalu pasti paling terang bisa di jalanan. Jadi kalau malam itu kelihatan tuh merah kuning hijau apa sih? Nah, jadi emang kita pengen buat icon itu merah kuning hijau itu Warkolas. Paham market, berani unik, deketin konsumen pakai cerita dan identitas. Plus jangan lupa konsisten di rasa dan kreatif di cara jualannya. Dijamin deh bakal cuan bos. Gimana bos? Menarik kan bisnis kuliner? Intinya mulai aja dulu, karena kalian nggak bakal tahu sukses kalian bakal mulai dari kapan. Karena tidak ada langkah 1000 tanpa langkah pertama. Yang penting apa? Cuan bos! Jadi kalau dengan motor sekarang itu kita mengejar kecepatan. Karena kalau dengan mobil pendingin memang bisa membawa banyak. Misalnya satu mobil itu bisa 20 titik, tapi untuk waktunya itu nggak kejar. Jadi dengan motor ini bisa disebar ke beberapa motor dan kita bisa pengiriman itu lebih cepat dan juga lebih efisien juga sih.